menggunakan nanda, nik, dan nok. Bagaimana caranya? Berikut videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari nanda, nik, dan nok. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang nanda, di mana nanda ini adalah suatu penentu diagnosa dari pasien yang telah kita kaji. Nah, pada nanda itu terdapat domain dan kelas-kelas berdasarkan diagnosa yang telah diklasifikasikan. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh tentang diagnosa yang sering terjadi di ruangan jasmin atau ruangan paru. Di sini saya mengambil diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan napas. Nah, pada diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan napas ini terdapat pada domain 11, yaitu keamanan atau perlindungan, dan terdapat pada kelas 2. Nah, ketidakefektifan bersihan jalan nafas ini berada pada halaman 406. Oke, baiklah, sekarang kita buka halaman 406. Nah, pada diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas ini terdapat definisinya, kemudian ada batas karakteristik, di mana batas karakteristik ini adalah suatu tanda dan gejala yang sesuai dengan kondisi pasien yang kita kaji. Nah, misalnya di sini ada batuk yang tidak efektif, dyspnoe, gelisah, kesulitan verbalisasi, dan lain-lainnya. Nah, batasan karakteristik ini kita cocokkan dengan tanda dan gejala pada pasien yang kita kaji, sesuai atau tidak. Kemudian di sini ada faktor yang berhubungan, di mana faktor yang berhubungan ini adalah suatu penyebab dari diagnosa yang kita tentukan pada pasien tersebut. Misalnya pasien tersebut adalah perokok aktif dari hasil kaji pada pasien itu. Nah, kita bisa mengambil nanti ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan perokok. Jadi, faktor yang berhubungan ini adalah penyebab dari kondisi pasien yang kita kaji. Nah, itulah penjelasan tentang nanda. Baiklah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah NOC atau Nursing Outcome Classification, di mana NOC ini adalah suatu perencanaan hasil dari intervensi yang telah kita lakukan atau harapan-harapan kita terhadap kesembuhan pasien tersebut. Nah, untuk membaca NOC ini adalah yang pertama mencari dulu diagnosa yang telah kita tentukan. Yang tadi kita menentukan diagnosanya adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah, di NOC ini mencarinya itu berdasarkan urutan abjad. Jadi kita cari bersihan jalan nafas. Jadi berarti mulai dari huruf B. Nah, setelah kita menemukan bersihan jalan nafas ketidakefektifan, di sini terdapat definisi dan outcome untuk mengukur penyelesaian dari diagnosis. Nah, kita bisa memilih sesuai dengan kondisi pasien yang telah kita kaji. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh outcome-nya yaitu status pernafasan kepatenan jalan nafas. Setelah kita menentukan outcome, kemudian kita membuka halaman bagian depan, kita mencari status pernafasan kepatenan jalan nafas. Nah, itu juga berdasarkan abjad mencari outcome-nya. Setelah kita menemukan, di sini terdapat pengukuran dari rentang angka 1 sampai 5. Kemudian kita tentukan perencanaan hasil kita sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya frekuensi nafas kita harapkan dari rentang 1 sampai 5.
tergantung dari kondisi pasien yang kita kaji. Rentang 1 yaitu deviasi berat dari kisaran normal, rentang 2 yaitu deviasi yang cukup berat dari kisaran normal, rentang 3 yaitu deviasi sedang dari kisaran normal, rentang 4 deviasi ringan dari kisaran normal, dan rentang 5 tidak ada deviasi dari kisaran normal. Nah, di sini kita bisa memilih perencanaan hasil kita atau harapan-harapan kita terhadap pasien yang kita kaji. Kemudian saya akan menjelaskan tentang NIC atau Nursing Intervention Classification. Nah, di mana NIC ini adalah perencanaan intervensi yang akan kita lakukan kepada pasien sesuai dengan kondisi pasien yang telah kita kaji. Cara membaca NIC sama dengan NOC, yaitu pertama kita lihat dulu diagnosa yang telah kita tentukan. Nah, lihatnya itu juga berdasarkan abjad. Nah, tadi kita mengambil ketidakefektifan bersihan jalan nafas, dan di NIC ini kemudian kita cari bersihan jalan nafas, jadi dengan dimulai dari huruf abjad B. Setelah kita menemukan, di sini terdapat definisi dan intervensi keperawatan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita bisa memilih lebih dari satu intervensi untuk pasien yang kita kaji sesuai dengan kondisinya. Di sini saya akan memberikan satu contoh. Di sini saya akan mengambil manajemen jalan nafas. Nah, untuk mencari manajemen jalan nafas, kita kembali ke halaman awal. Nah, nanti kita cari manajemen jalan nafas. Itu sama cara carinya, sesuai juga dengan urutan abjad. Nah, setelah kita menemukan manajemen jalan nafas, di sini terdapat beberapa aktivitas-aktivitas atau intervensi yang dapat kita pilih untuk dilakukan ke pasien sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Nah, di sini kita bisa memilih intervensi apa yang sesuai untuk pasien yang telah kita kaji. Nah, jadi seperti itulah cara menggunakan nanda, NIC, dan NOC. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.